Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kuliah kita tentang anti-cyclone and other pressure system ya. Jadi kuliahnya ini lebih ke arah ke identifikasi dan interpretasi lanjutan dari materi teorinya. Oke, kita lanjut ya. Meeting 11. Oke, minggu kemarin bertanya tugasnya apa Pak gitu ya. Jadi hari ini Bapak kasih tugas untuk memudahkan Anda memahami tentang identifikasi sistem tekanan udara dengan membaca dari peta cuaca atau weather chart. Kembali lagi Bapak ingatkan bahwa untuk memahami itu semua sebenarnya dimudahkan dengan gambar ini ya. Jika Anda sudah paham tentang gambar ini adalah semacam kata kunci atau kartu kunci ya, atau wild card untuk memahami interpretasi dalam peta cuaca berkaitan dengan sistem tekanan udara. Walaupun mungkin tidak semua sistem ini terjadi di wilayah tropis ya, tapi secara umum di wilayah lintang menengah juga terjadi. Ya, ini ada front ini front, ada front panas, front dingin, ada front oklusi, ada front stationary. Ini trough, kita akan mempelajari tentang trough. Kemudian ini trough ya, ditandai dengan garis kalau menggunakan peta cuacanya dari Met Office-nya Inggris. Kalau nanti dengan Australia berbeda lagi tergantung tiap negara. Ini ridge, dia tidak tandai tapi sebenarnya terlihat di sini ada punggungan ya. Anda bisa lihat punggungannya di sini. Oke, kemudian ini adalah contoh mengidentifikasi trough pada sistem tekanan udara. Garis putus-putus ini sebenarnya yang disebut dengan trough ya. Ini ada beberapa titik, 1, 2, 3, 4, 5 ya. Tekan rendah, dan trough ya. Jadi ini sebenarnya identifikasi ini dalam peta cuaca. Ini peta dari Australia, ini ada keterangannya, bisa Anda lihat. Ini adalah low pressure trough, dia sebutkan titik-titik ini ya, yang panjang ini. Ini keterangannya ada, Anda lihat feature-nya. Ini ada front panas, front dingin, front stasioner ya, dan seterusnya ya. Jadi dia ada monsoon trough, jadi Anda bisa lihat semua. Ada trough-nya, adalah low pressure trough berbeda ya. Kalau monsoon trough itu biasanya pada saat kejadiannya pada saat monsoon sedang periode monsoon ya terjadi. Oke ya, ini Anda lihat yang merah bling itu adalah trough ya. Ini contoh, kalau tadi ini adalah wilayah Asia ya, Australia, Asia nih ya, Asia Tenggara. Ini berikutnya adalah contoh untuk Indian Ocean ya. Anda lihat ini ada Indian Ocean, produk dari Australia, BOM, pada meteorologinya Australia. Ini ada beberapa trough ya, Anda lihat nih trough ya, ada trough itu ya. Yang di blink itu adalah trough. Jadi ini namanya identifikasi. Ini ada front, lihat isobarnya juga rapat. Ingat, isobar makin rapat, anginnya makin kuat ya. Di Indonesia tidak terjadi seperti ini di wilayah tropis. Biasanya dia akan renggang sekitar 2 milibar. Nah, inilah perbedaan sistem cuaca di lintang menengah dan wilayah tropis ya. Kalau sistem cuaca di wilayah tropis, dia suhunya dan tekanannya suhunya cenderung homogen sehingga tekanannya tidak terlalu ekstrim, kecuali pada saat-saat tertentu ada gangguan cuaca yang sangat ekstrim. Kalau di wilayah lintang menengah atau ke arah lintang tinggi, Anda bisa lihat bahwa isobarnya agak rapat, di sini renggang makin. Nah, ini mengakibatkan cuaca yang agak berbeda. Tekanannya sangat rendah semua ya. Anda lihat 500, 900, di bawah 1000 kemungkinan cuaca buruk. Ini tanggal 2 Juni ya, pada satu contoh ya. Ini tekanan tinggi ya, 1030. Di Indonesia tidak mencapai 1030 ya. 1020 aja sudah hebat ya, 20 ya. Kita lihat lagi, kemudian ini adalah sama ya, ini menggunakan tapi berbeda. Kalau tadi warna, yang ini adalah hitam putih by weather fact ya. Tergantung nanti kapal Anda penerimanya menggunakan apa ya. Ini kemudian adalah sama, dia Southeast Asia Missile Pressure Analysis. Jadi ini analisis tekanan udara permukaan Asia ya. Kita lihat, ini karena berwarna akan lebih mudah ya melihatnya. Ini adalah
low pressure area ada 1008, di sini ada trough ya, panjang. Kemudian ini low pressure area ya. Anda bisa lihat itu yang di blank ini sangat panjang, tekanan palung tekanan rendahnya. Ini low pressure area ya, keterangannya. Ini cold front, ini keterangan front dingin. Frontnya hanya di bagian utara, nih wilayah mana ya, Hong Kong mendekati Korea ya. Lihat ada front stasioner. Ini front dingin ada di daratannya. Dan seterusnya. Jadi ini cara identifikasi ya. Dampak front sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya di meeting 10 ya. Oke. Nah, ini sama tapi berbeda, ini adalah hitam putih. Tapi terlihat juga karena titik-titik ini menandakan palung tekan rendah atau truk ya. 1008, 1009 palung, jadi bervariasi ya. Indonesia belum terlalu. Nah, di Indonesia biasanya ini adalah eddy circulation ya. Ini dampaknya biasa di pantai barat Sumatera, di selatan Jawa juga pengaruh cuaca atau angin yang sangat kuat biasanya. Selain cuaca mungkin potensi pertumbuhan awannya tidak lumayan. Belum lagi nanti di ini front ya, di Indonesia tidak ada front. Bersama dengan tadi, cuma bedanya ini berwarna, ini tidak, tapi yang ini berbeda tanggal ya. Nah, ini sudah di sini sudah ada eddy sistemnya, eddy circulation. Oke, itu yang di blink adalah trough ya. Titik itu tugas Anda nanti mengidentifikasi trough itu di mana ya. Nah, ini ada tambah lagi, ini adalah sistem tekanan udara, juga ada anginnya ya. Ini gradient analysis, wind analysis ya. Jadi analisis tekanan ini gabungan antara sistem tekanan udara di overlay dengan angin. Jadi analisis angin berlakunya tanggal 8 Juni hari ini issued ya, diterbitkan dan seterusnya. Jadi kalau membaca peta itu biasakan melihat metadatanya ya. Ini dari mana? Darwin. Ya, jadi Darwin ya, meteorologi BMKG-nya Australia. Nah, wilayah Darwin yang merilis ini ya. Anda lihat ini truk sama seperti tadi ya. Ini juga truk, ini truk. Ada truk yang menarik di sini, ada front ya. Di utara masih seperti tadi, front stasioner memanjang ya. Hong Kong ya, di utara Pasifik mendekati Korea ya. Ada tekan rendah. Nah, ini yang ada satu sistem lagi, yang ada sistem pressure lagi yang kita sebut dengan call tadi ya, atau neutral point. Lihat ini, terlihat ada dua sistem tekan rendah, ada tekanan tinggi. Ini yang namanya call ya, seperti pelana. Nah, udah dapat ya, ada trough, ada call. Nanti Anda lihat tugasnya petanya seperti apa. Kalau ini sama, tapi ini dari Met Office ya. Lebih dia tidak putus-putus. Kalau Met Office, kalau saya menggunakan putus-putus, kalau ini menggunakan garis saja ya, untuk menandai trough ya. Ya, itu ada beberapa trough kecil-kecil. Yang ini adalah front ya, kita pelajari minggu lalu. Ada stasioner, ada dingin, ini yang tidak berwarna. Nah, kalau ini sebenarnya sistem tekanan udara yang ada di Indonesia, Anda bisa bandingkan dengan yang ada di wilayah menengah tadi. Contohnya, ya, kita kembali ke sini ya. Ini sistem tekanan udara yang ada di Australia, kita lihat ya. Oke, agak mundur biar kelihatan isobarnya seperti apa gitu ya. Nah, ini Anda lihat isobarnya di wilayah Australia sangat rapat ya. Di bawah rendah sekitar 900-an ya, di bawah 1000 milibar. Nah, kita bandingkan dengan wilayah Indonesia. Sehingga di wilayah kolam susu itu pelayaran aman-aman saja sebenarnya ya, dibandingkan dengan yang berlayar keluar lintang menengah gitu ya, atau lintang tinggi. Nah, cuaca itu akan ya, di Indonesia sekarang juga Anda harus lebih aware ya, untuk memperhatikan peringatan-peringatan cuaca buruk ya, karena di Indonesia walaupun tidak se-ekstrim yang ada di lintang menengah, tapi dampak cuacanya berupa gelombang tinggi, angin kuat itu terjadi di Indonesia. Oke, kita kembali ke sistem tekanan yang tadi. Oke, ini jadi kalau Anda perhatikan, ini adalah contoh sistem tekanan udara yang ada di Indonesia ya. Anda lihat di wilayah Indonesia itu, wilayah Asia, tapi kita lihat fokus di Indonesia, sangat kalau di selatan ini sangat rapat ya. Tapi di Indonesia renggang, isobarnya agak renggang, tidak terlalu rapat, artinya cuacanya juga, karena suhunya di sini homogen ya. Homogen artinya hampir sama, walaupun tidak sama, berbedanya hanya 0, sekian, 1, tidak sampai lebih dari 2 derajat gitu ya. Tidak sampai 1 pun jarang gitu ya, kecuali tempatnya agak di ketinggian yang berbeda ya. Lihat di utara juga rapat gitu ya. Nah, inilah membedakan sistem cuaca di tropis dengan yang ada lintang
menengah baik di utara maupun selatan ya. Lihat ini isobarnya rapat. Kalau kita zoom nanti Anda bisa lihat dia sampai 1000 di Indonesia, bahkan sangat rendah ya. Bukan sangat rendah, sangat variasinya tidak terlalu sangat besar gitu ya. Ini contoh-contoh L menunjukkan daerah yang rendah ada di Papua dan seterusnya. Nah, ini yang tugas minggu lalu. Kalau diidentifikasi kemarin, tugas minggu lalu Bapak minta untuk mengidentifikasi tentang front ya. Nah, ini sebenarnya ada trough di sini ya. Kalau Anda lihat nih ya. Yang di merah-merah itu sebenarnya trough ya. Ini dari Amerika ya, NOAA. Oh, tadi Australia dan Met Office. Oke. Kemudian ini produk Indonesia Streamline juga. Anda bisa lihat di sini ada call ya, ada call netral point ya, ada dua pada saat ada cempaka dan dahlia ya. Ini ada call. Nah. Jadi Anda identifikasi ini, kemudian ini tugas buat Anda, ada 3 gambar, silakan ada identifikasi. Yang pertama 1, 2 truknya seperti tanda peta cuaca tadi. Yang ketiga ada call dan ada angin kuatnya. Ya, dikerjakannya tandai pada peta, opsinya bisa Anda print, atau yang opsi kedua gambarnya bisa diedit menggunakan editor PDF. Terserah, silakan Anda berinovasi. Yang penting Bapak minta kalau bisa tidak terlalu melihat kawannya, biar Anda berkembang untuk cara berpikirnya, bagaimana interpretasi. Jadi tugas itu tidak sekedar selesai, tapi dapat ilmu yang Anda dapat. Di-scan seperti biasa, kemudian dikirim via AdLink. Kalau yang telat atau yang beralasan tidak bisa akses lah, silakan by email, jangan by WA ya. WA itu bukan buat kirim-kirim data ya, itu hanya komunikasi teks ya. Oke, itu saja penjelasannya. Ini contoh, ini gambar 1 yang ini ya, silakan Anda print atau mau edit. Ini agak besar kok gambarnya. Ini gambar 2 untuk tugasnya. Ini gambar 3, ini ada angin. Mana angin ya? Ini lihat, ini ada angin. Ya, ada kecepatan angin. Ya. Kalau Anda lihat di sini, ya, ini legend tentang angin. Ini ada angin kuat nih ya, kelihatan tuh Bapak kasih tahu tuh ya. Yang biru ini juga angin nih, silakan angin yang paling kuat mana. Oke, itu saja yang Bapak bisa tambahkan dari materi yang Bapak berikan secara PDF tadi, supaya ada gambaran bagaimana maksud dari PDF file atau PPT yang Bapak kirimkan tadi. Jadi tidak kemana-mana cara menerjemahkannya. Itu saja, mudah-mudahan manfaat. Silakan nanti kalau ada yang belum jelas Anda bisa komunikasikan by AdLink ya, atau by email. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat dan tetap sehat selalu.